Kenapa? 5, makasih ya. Ada apa ini? Kamu ngomong atau enggak? Aku beneran gak tahu. Pak, kenapa? Kamu punya klaustrofobia. Gak lihat gak takut. Tenang, ada aku. Gak lihat gak takut? Tenang Kak Kayu, ada aku. Nian, Kamu ngomong apa? siapa yang ngajarin kamu kalimat itu? Kakakku, dia juga punya klaustrofobia. Apa kamu? Minker. Bos Fu, kamu baik-baik saja? Kalau gak ada apa-apa, aku duluan ya. Pacarku nungguin aku. Boss FU. Ah, menurutmu, apakah dia bisa jadi Xiao Nian? Dia, Bos Fu, APA Desarmu? Perasaan saja. Dan dia mengatakan hal yang sama dengan Xiao Nian. Xiao Chen, apapun itu, suruh orang menyelidikinya. Baik. Wah. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Tidak kenal tidak masalah, tunggu sebentar, aku akan membuatmu senang. Bukankah kamu akan mengenalku? Hahaha, ternyata buta. Perawan sering ada. Tapi perawan yang tidak bisa melihat, ini pertama kalinya aku mainkan. Tidak sia-sia aku menunda waktu bosku untuk datang ke sini. Jangan sentuh aku. Bos FU. Bos Wang akan segera sampai. Bos FU. Sudah lewat, beritahu aku kan. Dia belum datang. Bos Fu, Silicon. Nona, butuh bantuan? Tuan, ada yang mengejarku. Tolong tekan tombol tutup. Terima kasih. Bisa. Baju putih. Kalian sekawan. Bos Wang, Anda baik-baik saja? Bos masih hitam. Jangan sampai dia melihat, cepat kejar. Baik. Bosku, orang kita baru saja menemukan. Gadis yang memakai kalung Phoenix muncul di kota kita. Kota kita. Tidak bisa melihat, tidak perlu takut. Tenang, ada aku di sini. Dia, pasti dia, gadis kecil tadi. Pasti Xiao Nian. Barony lari. Aku hampir dibuat cacat oleh tongkat sialanmu itu. Tapi lari juga tidak masalah. Aku paling sua menaklukkan kuda liar. Cambuk ini penuh dengan darah. Pelacur tidak patuh sepertimu. Hampir lupa. Kamu buta, tidak bisa melihat tidak masalah. Gunakan tubuhmu. Rasakan dengan baik. Semakin keras kamu berteriak, semakin senang aku. Cari, aku ingin tahu posisinya sekarang. Ya, Xiao Nian. jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Berani mengacaukan rencanaku, hari ini aku akan mematahkan satu kakimu. Berhenti. Wang Yukuan, apa yang kamu lakukan? Asisten Chen, ada sedikit masalah di sini. Setelah selesai menanganinya, aku akan segera menemui Bos Fu. Bos Fu. Orang yang kamu sakiti sekarang adalah Bos Fu. Bos Fu, aku benar-benar tidak tahu itu Anda. Dengarkan penjelasanku, kalau aku tahu itu Anda. Aku tidak akan berani. Asisten Chen, tolong aku. Karena kamu sangat suka menyiksa orang lain. Maka rasakan juga bagaimana rasanya disiksa orang lain.
patahkan kakinya dan buang dia keluar kota. Aku tidak ingin melihatnya lagi di kota Yun. Ya. Bos Fu, kamu sudah menjaga selama sehari semalam. Istirahatlah sebentar. Menurutmu, apakah dia mungkin adalah Xiaonianku? Bos Fu, kita sudah mencari Nona Xiaonian begitu lama. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul? Apalagi, dulu kamu pernah menunjukkan foto masa kecilnya kepada kami. Nona Xiaonian sangat cantik, dia. Masih perlu diverifikasi. Setelah sekian tahun, orang pasti berubah. Dan aku sudah berjanji kepada Xiaonian. Apapun keadaannya, aku akan menikahinya. Iya. Kamu sudah bangun. Kamu pria di list itu? Kamu yang menyelamatkanku? Ya. Ini orangku, kemudian ditemukan di kamar. Jangan khawatir, kamu sudah aman. Terima kasih. Tidak apa-apa, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah waktu kecil kamu pernah? Bos Fu, Nanti saja. Waktu kecil kamu. kami sudah menemukan alamat gadis itu. Apa katamu? Tidak apa-apa Tuan, silakan selesaikan urusanmu dulu. Sebentar lagi pacarku akan datang menemaniku. Benar juga, sudah mencari Xiaonian selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin begitu kebetulan dia? Apalagi. Mata Xiaonian normal. Baiklah. Kamu istirahatlah dulu, aku pergi dulu. Kakak kayu dewasa pasti seperti dia ya. Sudah lama tidak menemukanku, pasti Hihao sangat khawatir. Aneh. Sudahlah, lebih baik pulang dulu. Ada APA? Tunggu, buru-buru sekali ya. Kamu tidak takut Su Emu Chen tiba-tiba kembali? Dia diserahkan oleh bos Wang itu. Menyerahkan pacarnya sendiri ke tempat tidur orang lain. Kamu benar-benar kejam. Bukankah kamu juga begitu? Berhubungan dengan pacar sahabatmu sendiri. Kita berdua sama-sama brengsek. Lanjutlah. Kalau tidak kejam, bagaimana bisa menikahimu? Setelah itu bos Wang bilang, kasih aku 500.000 lagi. Benarkah? Tentu saja, siapa suruh. Bos Wang punya hobi aneh. Kamu tidak menyentuhnya? Aku selalu setia menunggumu. Hahe. Zhang Qing. Kalian, Emu Cheng, kenapa kamu pulang? Dilihat ya dilihat, takut apa? Benar, kami berdua sudah lama bersama. jadi pengalamanku di hotel kemarin. Semua itu ulahmu? Kalau sudah tahu, ya benar aku yang melakukannya. Hihau, aku bekerja keras 2 pekerjaan setiap hari. Hemat-hemat demi biaya kuliah S2 MU. Apa salahku sampai kamu tega menyerahkanku ke tempat tidur orang lain? Aku beritahu, karena kamu buta dan jelek, tidak mau kusentuh. Kalau akhirnya diberikan ke orang lain, kenapa? Tidak menciptakan nilai untukku? Lagi pula siapa yang tidur sama saja. Kamu tidak tahu malu. Su Emu Chen, sudah cukup belum? Hihao mau bersamamu itu sudah menghargaimu. Bos Fu, aku menangkap orang-orang yang menculikmu dulu, setelah interogasi ketat. Mereka mengaku, dulu Nona Xiaonian kabur. Tidak sambil jatuh dari tebing, menurut informasi kami. Waktu menghilangnya Nona Xiaonian, dan munculnya gadis dengan kalung Phoenix di kota Yun. Sangat cocok. Benar, dia pasti adalah Nian kecilku. Siapkan mobil, aku ingin segera menemuinya. Lihat dirimu, seperti anjing saja. Zhang Qing, aku menganggapmu sebagai teman terbaik. Tapi yang kudapat adalah pengkhianatanmu. Hah, Taemin. Orang buta yang jelek dan tidak berguna, pantaskah punya kekasih dan teman? Kalau bukan karena kamu masih ada gunanya. Siapa yang mau menahanmu di sampingku? Lagi pula denganmu di sini. Orang lain hanya akan berpikir aku cantik dan baik hati. Dia tinggal di sini. Kalian semua, pergi dari sini. Berdasarkan APA, Berdasarkan bahwa yang menyewa rumah ini adalah aku. Dan juga catatan transfer ini, jelas menunjukkan semua pengeluaran yang kulakukan untukmu selama kita pacaran. Semua yang kukeluarkan untukmu. aku akan mengembalikannya. Lupa memberitahumu, bos uang kemarin sudah dijebloskan. 500.000 milikmu juga hilang. Apa katamu? Uang ini, kuberi waktu 7 hari untuk mengembalikannya. Kalau tidak, aku akan menyebarkan semua catatan ini ke perusahaanmu. Biarkan semua orang melihat bagaimana kau menghambur-hamburkan uang yang susah payah dihasilkan oleh seorang buta. Sibuk, bos Wang benar-benar sudah dijebloskan. Sebelum besok, kalian semua pergi dari rumah ini. Mucheng,
Mu Cheng. Dia sudah seperti itu, masih saja kau kejar. Tanpa 500.000, kau mau aku tidur di jalanan bersamamu? Kau. Mu Cheng. Perempuan seperti kau. Bukankah ini giok berharga Sue Mu Cheng? Sepertinya bernilai. Kalian mencari siapa? Apakah Anda tinggal di sini? Untuk apa kalian bertanya? Oh, hello. Ini adalah bosku dari grup sesar. Aku asistennya. Kami sedang mencari seorang perempuan yang memakai giok ini. Pernahkah Anda melihat giok ini? Anda adalah putra tertua keluarga Fu, orang terkaya di Jiangchen? Ya, maaf merepotkan. Bos Fu yang terkenal. Ternyata mau repot mencari Sue Mu Cheng. Jangan-jangan giok ini dicurinya? Maaf, aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Aku mau pergi. Tunggu. Kamu ngapain? Maaf. Dari mana kamu dapat giok finish ini? Kamu menyakitiku. Oh, maaf. Ini geopoenisnya. Xiaonian, akhirnya aku menemukanmu. Kakak kayu, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Gio. Maaf, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Xiaonian, aku kakak kayumu. Waktu kecil kita sudah bilang, kalau sudah besar, aku pasti akan menikahimu. Sekarang, akhirnya aku menemukanmu. Tenengan Fuyan Xiai. Sue Mu Cheng. Kenapa dia bisa seberuntung ini? Xiaonian, Kakak kayu, akhirnya aku menemukanmu. Sue Mu Cheng, kalau begitu. Keberuntungan ini biar aku yang ambil alih. Kakak kayu, jangan-jangan. Xiaonian, Kakak kayu. Di sini kurang nyaman untuk bicara. Lebih baik kita cari tempat lain. baik. Sepertinya aku salah dengar. Sudah bertahun-tahun. Kakak kayu pasti sudah melupakanku. Jadi setelah aku, diculik. Kamu diselamatkan. Ya, setelah aku sadar, aku minta keluargaku menyelamatkanmu. Tapi tidak berhasil. Maaf, Xiaonian. Lama sekali baru menemukanmu. Kayak APA, kau kaget Xiai. Mulai sekarang kita akan bersama setiap hari. Permisi, bosku, calon asisten kedua Anda. Harus segera diputuskan. Ini kandidat terakhir yang Anda pilih. Sue Mu Cheng. Kamu kenal dia? Kenapa dia ada di mana-mana? Kami bisa dibilang teman. Kalau dia temanmu, ya dia saja. Kirim tawaran, suruh dia mulai besok. Baik. Sue Mu Cheng tidak bisa. Kenapa? Dia temanku, tapi penglihatannya bermasalah. Sama sekali tidak bisa bekerja. Aku tidak mau karena aku mencari keuntungan pribadi. Tenang, aku pernah bertemu dengannya, dia hanya punya gangguan penglihatan. Kalau pakai kacamata, sebagian besar pekerjaan bisa diselesaikan. Dan bisa masuk daftar finalku. Artinya kemampuannya sendiri sudah sangat bagus. Yang paling penting, aku merasa dia sangat mirip denganmu waktu kecil. Jadi, aku ingin memberinya kesempatan. Kalau begitu, biarkan aku ikut masuk juga. Lagi pula dia temanku. Aku ingin menemaninya. Tentu saja boleh. Jangan sampai Sue Mu Cheng mendekati Fuyanji. Nona Sue Mu Cheng, selamat kamu berhasil diterima. Sebagai asisten utama grup Kaisar, harap datang tepat waktu besok. Akhirnya sampai di perusahaan impian, lupakan semua yang sebelumnya. Sue Mu Cheng, semangat. Siapa ini pakai baju kampangan? Jangan karyawan kita. Sel era APA ini. Nanti Nian akan mulai kerja di perusahaan, antarkan dia. Saya di waktu. Ya. Itu dia. Kamu tidak masuk? Oh. Terima kasih. Pak, kebetulan sekali kita kerja di perusahaan yang sama. Setelah datang, kerja yang baik, lupakan kejadian sebelumnya. Terima kasih. Oh ya, perempuan yang kalian bicarakan sebelumnya sudah ketemu? Terima kasih perhatiannya, aku sudah menemukannya. Kakak Mutu,
kapan aku bisa menemukanmu. Hello, Boss FU. Kalian salah orang kali. Hello Boss FU. Kerja yang baik. Dia ternyata Bos Fu. Halo semua, nama saya Su Emil Cheng, asisten utama baru. Ya ampun. Gaya berpakaianmu, melihatnya saja sakit mata. Director. Kerjanya hari ini, Boss Fu. Tunangan yang dicari-cari selama bertahun-tahun juga akan mulai kerja. Naik bersama bos, jangan-jangan dia. Nyonya Direktur kalau sudah datang, jangan terlalu rendah hati. Aku. Nyonya Direktur. Kamu salah paham. Akui saja, kami sudah tahu kamu akan datang hari ini. Perusahaan kita, yang bisa naik lift bersama Bos Fu. Selain kamu, siapa lagi? Iya. Nyonya Direktur, silakan duduk. Naomi Berkebang, pasti yang tak memandu pekerjaan kami. Pekerjaan kotor dan berat, serahkan saja pada bawahan. Nyonya cukup menikmati teh sore saja. Aku benar-benar bukan. Nyonya, ini teh sore yang sudah disiapkan untukmu. Aku benar-benar bukan Nyonya Direktur. Mengerti, Nyonya ingin rendah hati saat bergabung, jadi di perusahaan. Jangan panggil Nyonya. Dia Nyonya Direktur, lalu aku siapa? Ini adalah tunangan Bos Fu. Juga Nyonya Direktur masa depan kita. Zhang King. Dia Nyonya Direktur, lalu kamu siapa? Ia benar hati sama Nyonya. Karyawan biasa, teman Nyonya. Sudah, Asisten Chen, tidak ada lagi yang perlu dilakukan di sini. Pergi ke Yanchi dulu. Ya. Su Emil Cheng, lama tidak bertemu. Zhang King. Bagaimana mungkin kamu Nyonya Direktur? Bukankah kamu bersama Hi Hao? Su Miu Cheng, sebagai temanku, memasukkan identitasku sudah keterlaluan. Bahkan berani memfitnahku. Benar-benar. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Penggu is Boss Wong. Ah. Sebagai perusahaan fashion, haruskah kita memberikan pelatihan pengetahuan fashion pada karyawan baru? Agar orang tidak mengira sembarang orang bisa masuk perusahaan kita. Kembalikan kacamataku. Aku sudah lama tidak suka dengan kacamata hitam kuno ini. Cepat kembalikan kacamataku. Astaga, jangan-jangan kamu buta? Buta. Aku bukan buta, hanya mengalami gangguan penglihatan. Rabun jauh tingkat tinggi saja. Buta ya buta, ngapain pakai istilah keren? Pertama kali lihat ada asisten buta, lucu banget. Tadi nggak dengar ya? Dia masuk perusahaan karena Nyonya. Tadi dia bahkan kurang ajar ke Nyonya, benar-benar imut. Sudah, Bos Wong Chen. Selain mulai kerja hari ini, ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuanmu. Iya Nyonya, silakan bicara. Kamu lihat sendiri kan, penglihatan Su Emil Chen. Hampir sama saja dengan orang buta. Jadi, kurang posisi office boy di perusahaan ini cocok, bagaimana kalau dia yang mengisi posisi itu? Zhang King, aku ini gangguan penglihatan. Bukan buta. Lagi pula posisiku asisten direktur. Nyonya suruh apa ya kerjakan apa? Lihat wajahmu sendiri dong, jelek banget. Bermimpi jadi asisten direktur. Zhang King, kamu tidak takut bosku tahu perbuatanmu? Silakan laporkan ke Yanchi. Lihat, dia percaya kamu atau tunangannya ini. Kamu. Pilih jadi office boy atau keluar dari perusahaan. Tidak bisa, susah payah masuk grup Fu. Aku tidak boleh menyerah. Office boy ya office boy, aku terima. Masih betah juga, harus cari cara lain. Meneng. Desain Nyonya menang penghargaan. Desain yang Nyonya kirim beberapa hari lalu. Memenangi penghargaan tertinggi di dunia desain, Gold Raffle. Hebat memang Nyonya, langsung menang award bergengsi. Direktur konglomerat dan desainer ternama. Sanggup Pezong Genyong Seresai. Hah? Ini kan desainku? Tak disangka Nona Nian begitu berbakat. Dari kecil suka coret-coret, memang berbakat. Begini saja. Siapkan kue untuk afternoon tea. Nanti aku datang merayakan untuknya. Zhang King, dasar pencuri ulung. Beberapa hari lalu mencuri pacarku, sekarang desainku. Lain kali, apa kau akan mencuri identitasku juga? Identitas apa? Kok bisa-bisanya aku mencuri identitasmu? Lucu sekali. Kamu tidak apa-apa? Hanya luka ringan, jaga lukanya sampai sembuh. Jangan sampai terkena air. Baik, terima kasih. Heng King, apa yang terjadi?
Yanci, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa lagi? Pakai catokan untuk melukai orang, Xiao Nian. Kapan kamu jadi sejahat ini? Bukan aku, Su Feifei, aku. Nyonya, jelas-jelas kamu yang memukul. Kamu masih berani membantah? Tadi aku jelas-jelas mengetahui kamu menganiaya Su Emu Cheng. Jadi, kamu memaksaku untuk ikut bersamamu. Bos Fu, aku tidak. Kamu masih berani bilang tidak? Dia tadi bilang, Su Emu Cheng. Dia buta, apa haknya jadi asistenmu? Jadi, dia harus diusir dari perusahaan agar kamu bisa naik jabatan. Kamu tahu, aku baru datang ke perusahaan. Su Feifei sudah lama di perusahaan. Aku takut. Benarkah? Kalau tahu diri, kamu juga tidak akan luput, Bos Fu. Aku salah, tolong maafkan aku kali ini. Ini baru dipanaskan, karena kamu suka catokan. Bagaimana kalau kamu menggigitnya? Bukan begitu. Su Feifei, Zhang Qing yang menyuruh. Zhang Qing dalam semua ini. Mereka semua bisa bersaksi. Kami hanya melihat Su Feifei yang bertindak. Iya. Bos Fu, semua salahku. Tolong jangan salahkan Nyonya. Mu Cheng, aku tahu. Kamu iri aku jadi istri direktur selama ini. Aku berteman denganmu, selalu memaklumi dan merawatmu. Bahkan saat kamu merebut pacarku. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi kali ini, jelas-jelas aku yang menyelamatkanmu. Kenapa kamu masih memfitnahku? Bos Fu, menurut investigasi kami, Nona Su dan Nyonya memang punya masalah. Karena seorang pria. Kamu yang merebut pacarku. Baru saja kamu juga yang mencapokku. Cukup. Kamu bisa kerja di perusahaan. Karena King King yang membantumu. Sekarang kamu malah menghinanya. Yanci, dia sangat menyakitiku. Mulai sekarang di perusahaan. Dan Zhang Qing, kamu menjadi nyonya direktur. Hihao tahu tidak? Bukankah kamu bilang aku merebut pacarmu? Kalau begitu, biarkan Hihao sendiri yang bicara. Su Miu Cheng. Hihao, bagaimana kamu bisa masuk? King King bilang kamu terluka. Aku langsung datang. Ching Ching. Sengaja menyuruh orang membawaku ke sini. Apa maksudmu? Aku tahu kamu masih marah. Tentang hubunganku dulu dengan King King. Tapi bukankah yang bersamaku sekarang adalah kamu? Apa yang kamu omongkan ini? Bos Fu, sebelumnya, aku dan Emu Cheng memang melakukan hal yang tidak baik pada King King. Tapi, dalam urusan cinta, tidak ada yang benar atau salah. Kalau King King memilihmu, aku dengan tulus mendoakan kalian berdua. Emu Cheng, tenang saja. Setelah lukamu sembuh nanti, Aku pasti memberimu rasa aman yang kamu inginkan. Kamu melamarku, tapi bahkan tidak tahu aku alergi bunga. Hihao, menjadi bajingan boleh, tapi jangan sampai kehilangan nurani. Dia juga alergi bunga, Xiao Nian juga. Bunga secantik ini, sayang kalau dibuang. Emu Cheng, jangan marah lagi. Aku dan Hihao sudah tidak ada apa-apa lagi. Sekarang, aku bersama Yanci, kamu masih tidak percaya? Ya, mana bisa aku menandingi Bos Fu? Aku tahu, pasti kalian berdua sudah berkomplot. Bos Fu, kamu harus percaya padaku. Kakak Yanci, kamu tidak percaya padaku? Sudah cukup. Su Feifei, kalian bertiga. Di perusahaan menindas karyawan baru, cara-cara kalian keji. Xiao Chen, beritahu HR, pecat mereka bertiga. Dan keluarkan larangan industri, seumur hidup tidak boleh dikerjakan. Baik, ayo pergi. Su Miu Cheng, kamu bisa kerja di perusahaan ini. Karena King King yang membelamu. Kalau kamu terus memfitnahnya, mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi bekerja di sini. Emu Cheng, ayo kita pergi juga. Ayo. Kakak Yanci, tadi kamu benar-benar membuatku takut. Tidak apa-apa, di tangannya ada Phoenix Pendan. Pasti itu Xiao Nian. Dan kondisi fisik manusia pasti akan berubah, pasti seperti itu. Hihao, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Emu Cheng, sebelumnya aku salah padamu. Aku memang brengsek, tapi setelah berpisah sekian lama, aku terus memikirkan kebaikanmu padaku. Baru sekarang aku sadar, orang yang benar-benar aku cintai adalah kamu. Emu Cheng, menikahlah denganku, ya? Hihao, jangan malu-maluin. Emu Cheng, apa kamu masih punya pilihan yang lebih baik? Tenang saja, bahkan jika semua pria di dunia ini hilang, aku tidak akan pernah bersamamu. Dan lagi, kapan kamu akan mengembalikan uang yang kamu pinjam dariku?
Apa maksudmu milikku-milikmu? Kalau kita menikah, itu kan harta bersama suami istri. Jijik banget sih. Sudah kubilang aku tidak akan menikah denganmu. Jangan sering-sering mencariku lagi. Sue Miu Cheng, aku tidak percaya, tanpa aku, kamu bisa menemukan yang lebih baik? Hei, Gimana? Apa kamu benar-benar bisa mendapatkan Sue Miu Cheng? Uangku tidak boleh sia-sia. Tunang, jangan lupa, dia masih punya ayah penjudi. Gampang mengendalikannya. Kakap. Ayah. Miu Cheng, cepat selamatkan aku. Su Yongxiang, kamu hebat ya, ada uang untuk minum dan makan enak, tapi tidak ada uang untuk bayar hutang? Ayah. Kakak Kuen, ini anak perempuanku, lihat. Ayah, ada apa? Tadi di telepon kamu teriak minta tolong. Su Yongxiang, kamu main-main denganku ya? Combat ready. Nawarin perempuan jelek ini untuk bayar hutang, begini. Bahkan untuk bayar bunga 1 bulan saja tidak cukup. Ayah, kamu menukarku untuk bayar hutang. Kakak Kun, beri aku waktu 1 bulan lagi. Kamu bisa main dulu selama sebulan. Jengkol lihat ya jelek. Tapi tubuhnya sangat bagus. Sudah lama membawaku pulang, tidak menyentuhku sama sekali. Hari ini harus berhasil. Kakak Yan Siai, King King, kenapa kamu datang? malam ini sangat membosankan. Bagaimana kalau... Kakak kayu. King King, aku tidak enak badan hari ini. Kamu pulang dulu saja. Aku seharusnya bahagia karena sudah menemukan Xiao Nian. Bagaimana bisa? Kalau tidak melihat, tidak perlu takut. Tenang, aku di sini. Kamu melamarku, tapi bahkan tidak tahu aku alergi bunga. Bangayong cantik begini, sayang kalau dibuang. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ayah, kamu memakaiku untuk melunasi utang. Aduh, Masih mau kabur? Aku ini anakmu, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Kamu cuma orang buta yang kutemukan di jalan, bukan anakku. Mengapa semua orang harus mengkhianatiku? Su Miu Cheng, seumur hidup. Apakah kamu memang tidak pantas mendapatkan cinta? Tolong aku. halo Nona, kamu bilang apa? Mau beli asuransi? Tidak, aku tidak boleh terus seperti ini. Aku belum bertemu kakak Miu. HMPH, gadis kecil, siapa suruhmu punya ayah seperti itu? Kamu, terima nasib saja, hahaha. Kakek, kenapa kamu pulang sendiri? Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Su Miu Cheng. Keluarga dan teman-teman mengkhianatimu, hidupmu sungguh gagal. Beberapa tahun tidak pulang. Kok berubah banyak sekali. Fuyanci si brengsek itu, kenapa belum datang juga? Antiku? Asal Anda tidak keberatan. Tidak keberatan. Sudah bertahun-tahun aku tidak makan bakso sana ini. Bertahun-tahun tidak makan bakso, hidupmu pasti sulit ya. Enak, harum, sangat harum. Orang tua yang miskin, makan sesuap bakso. Sangat bahagia, Su Miu Cheng. Apalagi yang kamu khawatirkan? Gadis Kessel. Aku lihat kamu minum sendirian. Ada masalah ya? Tadi ada. Tapi sekarang sudah tidak ada. Terima kasih, kakek. Terima kasih padaku. Ya, hidup tidak ada masalah yang tidak bisa dilewati. Aku akan terus berusaha. Nah, itu baru benar. Kamu, gadis kecil, sangat cocok denganku. Anak muda. Harus punya sikap positif seperti ini. Ya, aku akan kembali bekerja. Menciptakan dunia sendiri, biarkan orang-orang jahat itu. Cepat dapat hukuman yang pantas. Aduh. Mungkin pingsan karena stres belakangan ini. Istirahat yang cukup saja. Gadis kecil ini, dia karyawan perusahaanmu? Bagaimana sih perusahaanmu dijalankan? Sampai gadis kecil ini terluka. Stres lagi sampai pingsan. Bos Fu sudah mengetahuinya. Ini semua informasi yang kami temukan. Anak yang malang, hidupnya sengsara. Ayah angkatnya ini Benar-benar brengsek, sampai menjualnya. tadi aku melihatnya di jalan, cuaca dingin sekali. Sendirian, sedang makan. Melihatku lapar. Dia mau berbagi makanan denganku. Gadis kecil ini. Tololnya mirip banget sama Xiao Nian. Kamu nggak tahu? Dulu Xiao Nian pernah belajar melukis dariku.
Lukisan burungnya mirip belalang. Sama seperti Xiao Nian. Oh ya, kakek, aku sudah menemukan Xiao Nian. Benarkah? Bagus. Sekarang dia di mana? Nona Xiao Nian bilang ada urusan, harus pergi dulu. Bilang jangan menunggu. Nggak usah buru-buru malam ini, besok saja. Xiao Nian pasti senang sekali melihatku. Mungkin saja. Su Mu Cheng beruntung bisa kabur. Bukannya kamu bilang bisa mengendalikan Su Mu Cheng? Tengen Muda? Sekarang sudah beda. Su Mu Cheng sekarang curiga padaku. Aku bisa apa? Cepat tangkap Su Mu Cheng. Fu Yanqi sampai sekarang nggak mau ikut aku. Mungkin curiga. Aku juga nggak bisa lama-lama pura-pura. Bisa sih bisa, tapi soal dana. Ini 1 juta. Cepat selesaikan. Sebelum menangkapnya, aku akan menangkapmu sekali lagi. Jadi, Anda adalah kakek bos Fu? Ya, Apa? Su Mu Cheng. Kamu salah berpikir. Kakek bos Fu adalah seorang kakek gelandangan? Kamu pingsan kali ini karena stres emosional yang berlebihan. Perlu perusahaan memberimu cuti beberapa hari? Tidak perlu. Aku sudah istirahat cukup. Aku sudah baik-baik saja. Nggak mau merepotkan bos Fu. Aku pulang dulu. Aku benar-benar baik-baik saja. Sudah larut, tinggal di villa saja. Tidak usah. Jangan salah paham, karena sekarang villa ini tidak ada staf yang bisa mengantarmu turun gunung. Baiklah. sayang, Jiang Gong pedelik dia. Cucuku ini, mulutnya keras tapi hatinya lembut. Aku tahu. Kakek Fu. Xiao Mu Cheng sudah bangun? Ayo sini makan pagi. Xiao Nian, Kakek. anak baik, lihat apa yang kakek berikan untukmu. Thank you, Lo. Terima kasih, kakek. Adegan ini rasanya sangat familiar. Xiao Mu Cheng, kenapa kamu? Kok kayaknya kamu kurang senang? Nggak apa-apa. Cuma teringat beberapa orang di masa lalu. Dulu aku juga pernah makan seperti ini bersama kakek tetangga dan kakaknya. Makan bersama seperti ini. Kakakmu itu namanya siapa? Dia namanya. Aku mau angkat telepon dulu. Makan saja, nggak mungkin segampang itu kebetulannya. Bukannya kamu sudah menemukan Xiao Nian? Mu Cheng, ayah yang salah. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Ayah ini tergoda setan. Tapi kalau kemarin uangnya nggak dikembalikan, mereka mau mematahkan kaki ayah. Ayah sudah membesarkanmu selama ini, sungguh nggak tega. Dipukul di mana? Parah nggak? Nggak apa-apa, ayah cuma sakit beberapa hari. Nanti bisa turun ranjang baru periksa rumah sakit. Masa begitu? Tunggu ya, bentar lagi aku ke sana. Hihau, kenapa kamu di sini? Yah, kamu bohong lagi padaku. Jiang Gong marah, Mu Cheng. Ayah panggil kamu pulang itu ada alasannya. Sini, minum air dulu. Menikah? Kamu gila ya? Aku mustahil menikah dengan Hihau. Mu Cheng, aku sudah bicara baik-baik dengan paman. Setelah kita menikah, aku pasti memperlakukanmu dengan baik. Yah, Hihau beberapa hari lalu masih punya wanita lain di luar. Sekarang bilang nggak mau menikah kecuali denganku. Kamu nggak merasa aneh? Aneh apanya? Laki-laki mana yang nggak selingkuh? Lajukila. Hihau sudah kasih mas kawin 200 juta ke ayah. Intinya, kamu jual aku karena 200 juta. Jangan bilang begitu jeleknya. Kalian kan menikah. Nikah ini terserah siapa yang mau. Aku nggak mau. Kalian kasih obat di air minumku? Yanci, cepat cari Mu Cheng. Ada apa? Aku baru tahu, Mu Cheng pergi ke rumah ayah angkatnya. Hari kerja Gigan. Ayah angkatnya ini belum tahu bagaimana cara menjualnya. Dasar anak bodoh. Kakek, jangan buru-buru. Aku segera ke sana. Baik. Aku ikut denganmu. Menantu, mulai sekarang. Saat pacaran tidak boleh sentuh, sekarang. Tetap saja jadi milikku. Jangan mendekat. Jujur saja, kamu benar-benar jelek. Kalau bukan karena... Untuk apa? Sudahlah, tutup mata sama saja. Kalian siapa? Berani-beraninya masuk ke rumahku. Mu Cheng, Boss Fu, kenapa Anda datang? Hei, kalian siapa?
Berani-beraninya bawa pergi anakku. Anakku. Berulang kali ingin menjual anak sendiri. Lebih baik tidak usah. Apalagi, kamu hanya ayah angkat. Hei kamu. Tianggon main Tianggon. Dia adalah CEO grup Fu. Hahaha, Bos Fu. Aku pacar Emu Cheng. Kita pernah bertemu di perusahaan. Kami saling mencintai. Ya, aku sebagai ayah. Ingin mencarikan pasangan yang baik untuk anakku. Berdasarkan apa kamu bilang aku menjual anak? Saling mencintai. Ya, benar. Lalu kenapa kamu membeli obat? APA. Obat. Cepat panggil mobil. Cepat bawa Emu Cheng ke rumah sakit. Tunggu. Aku sudah paham. Kalian juga menyukai Emu Cheng kami. Apa maksudmu? Walaupun orang terkaya, tidak boleh memaksa. Aku sudah membesarkan anak ini 15 tahun. Beri harga. Aku tidak banyak minta. 2 juta. Beri aku uang. Anak ini jadi milikmu. Kakek, Anda dan Yu Cheng pergi ke rumah sakit. Di sini serahkan padaku. Sampa. Kita pergi. Aku punya 5 juta, bisa kuberikan semuanya. 5 juta. Baik. Gadis ini mulai sekarang. Tidak ada hubungan lagi dengan kami. Karena sudah menerima uangku, apakah seharusnya? Kamu membuatkan tanda terima? Tanda terimanya, pakai kedua kakimu saja. APA. Bawa dia pergi, patahkan kedua kakinya. Ingat, sampai dia tidak bisa berdiri seumur hidup. Uangnya tidak usah. Mari kita berunding lagi. Berunding lagi. Aku izinkan kamu pergi. Hahaha. Suka memberi obat ya? Berikan dia obat yang paling kuat, kirim ke tempat gelandangan di timur kota. Orang-orang di sana sangat menyukai pria muda seperti ini. Bos Fu, aku salah. Maafkan aku sekali ini. Maafkan kamu? Dulu ketika Suen Yu Cheng memohon padamu. Kenapa kamu tidak memaafkannya? Pergi. Fuyanci, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kamu sangat menyayangi Suen Yu Cheng. King tahu tidak? Dosis obatnya tidak besar. Sebentar lagi dia bisa bangun. Baik. Kenapa aku merasa sakit hati melihatnya terluka? Padahal dia jelas bukan Xiao Nian. Kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Jangan mendekat. Yu Cheng, kenapa? Jangan tidak. Fuyanci, kamu sudah aman. Aku tidak mau menikah. Kamu sudah aman, Yu Cheng. Sudah, tidak apa-apa. Sudah. Yanci, bagaimana kabar Emu Cheng? Aku tidak melihat apa-apa, lanjutkan saja. Bos FU. Yu Cheng, kamu istirahat dulu. Apa katamu? Kamu menyuruhku menyelidiki data Nona Su. Setelah kami selidiki, ternyata Nona Su dan Hao sebenarnya adalah pasangan, dan yang menjadi pihak ketiga adalah Nona Xiao Nian. Apa? Selama ini aku yang salah? Untung tidak terjadi hal buruk. Sekarang kamu tinggal di mana? Sekarang aku tinggal sendiri. Tidak bisa begitu. Kamu baru saja terluka, matamu juga tidak nyaman, kamu sendiri. Bagaimana bisa merawat diri sendiri? Untuk sementara kamu tinggal di rumahku dulu. Ya, Emu Cheng, selama ini kamu pindah saja ke sini. Tinggal bersama kami, biar lebih mudah saling menjaga. Tidak perlu. Kakak Fu, Bos Fu. Aku bisa sendiri. Jangan salah paham, ini karena kakek merasa cocok denganmu. Kalau kamu pulang sekarang, pasti dia akan khawatir setiap hari. Apalagi, kalau kamu pindah ke sini. Bisa menemani kakek ngobrol. Benar, Emu Cheng, meskipun ayah angkatmu dan mantan pacarmu sudah diurus oleh Yanci kami, tapi kita tetap harus waspada. Kalau begitu, selama ini merepotkan kakek Fu dan Bos Fu. Bagus, hahaha. Suen Yu Cheng, sebenarnya apa masa lalumu? Kakek Fu, aku sudah benar-benar pulih. Tidak perlu repot mengantarku ke kantor. Kakek juga sudah lama tidak pulang ke negara ini. Sangat ingin melihat kantor, apalagi di kantor ada orang yang ingin kutemui. Yanci si brengsek ini. Bepergian lama sekali belum pulang, sepertinya aku tidak bisa mengharapkannya. Dia yang membawaku ke sini. Kakek, siapa orang yang ingin kau temui? Dulu dia masih kecil sekali sudah hilang. Sekarang tidak tahu dia sudah jadi seperti apa.
Apakah kakek Fu maksudnya Zhang King? Tapi Zhang King tidak pernah bilang. Dia pernah hilang waktu kecil. Aku tahu Nyonya tidak akan mengabaikanku. Kembali ke kantor kali ini, aku sudah berusaha keras. Aku tahu, selama Nyonya di kantor, aku akan berjuang mati-matian untuk Nyonya. Mengusir Su Emu Cheng. Nyonya, sepertinya Su Emu Cheng ini sudah dapat orang kaya. Foto ini. HM, kerja bagus. Ayo pergi. Dia kan, benar-benar, mengambil foto seperti ini. Hubungan APA ini, carry orang kaya. Ini. Astaga, ini semua apa sih? Su Feifei, bukankah kamu sudah dipecat? Nyonya sangat jeli. Tahu aku difitnah. Aku sudah dipekerjakan kembali. Nyonya, dia adalah Xiao Nian. Zhang King. Foto-foto ini pasti hasil karyamu, ya? Su Emu Cheng, kali ini. Akhirnya kamu pintar sekali. Wanita jelek sepertimu. Cocok saja dipasangkan dengan kakek tua seperti ini. Setidaknya sisa hidupmu bisa lebih santai, kan? Aku tidak tahu kalau si brengsek Yan Chi kapan punya istri lagi. HMPH, kamu pikir kamu siapa? Apa Yanci punya istri atau tidak? Harus melapor padamu? Zhang King, kamu tahu siapa kakek ini? Aku tahu. Wahahaha. Tak disangka Su Emu Cheng malah bersama seorang kakek. Jijik banget. Iya, siapa yang mau sama dia yang muda? Apa nunggu kakeknya mati terus bagi warisan? Tapi kalau mau cari sugar daddy ya cari saja, malah dibawa ke kantor. Mentalnya benar-benar jijik. Zhang King, kamu boleh menghina aku. Tapi jangan hina kakek Fu. Aku suruh kamu beraksi? Aduh, lepaskan aku. Dulu suruh keluar dari perusahaan, kamu tidak mau. Sekarang semua ini adalah balasan yang pantas untukmu. Dasar brengsek, lihat apa yang sudah kamu perbuat. Cepat kembali ke perusahaan. Kalian sedang apa? Oh, hampir lupa, ada kamu juga. Su Feifei. Menurutmu, orang yang cari sugar daddy dan merusak citra perusahaan harus dihukum bagaimana? Orang seperti ini harus dijadikan contoh agar semua orang di perusahaan ini kapok. C7. Kalau begitu, ikat mereka berdua dan suruh berlutut di depan kantor sebagai peringatan. Sejak kapan perusahaan ini jadi milikmu? HMPH, aku tunangan Yanci di sini. Akulah yang berkuasa. Ayo, copot pakaian mereka. Siapa yang berani? Nyonya, lihat aura kakek ini, bukan orang kaya biasa. Jangan-jangan kita tidak sanggup melawan. Di keluarga Fu, tidak ada yang tidak bisa kami lawan. Konyol. Semoga kamu tidak menyesal. Look, ayo, serang. Siapa yang pertama maju? Aku langsung naikkan jabatannya jadi direktur. Zhang King, kalau kamu ingin melawanku, serang saja aku. Ini tidak ada hubungannya dengan kakek Fu. Kakek Fu, cepat pergi, biar aku yang menahan mereka di sini. Kakek Fu, kamu tidak apa-apa? Kalian brengsek. Zhang King, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Kakek Fu adalah kakek dari wakil direktur. Kakek Yanci bisa muncul bersamamu? Sungguh lucu sekali. Hah, copot. Jangan sesekan sa depan. Apa yang kalian lakukan? Jangan bergerak. Berhenti. Yanci. Su Emu Cheng membawa orang kaya yang dia gandeng untuk pamer di perusahaan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kakek, kamu tidak apa-apa. Kakek, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, berkat Emu Cheng. Yang melindungiku dengan baik. Kakek, Halo, Boss FU. benar-benar kakek bos Fu, selesai. Sekarang semuanya selesai. Yan Chi, wanita ini adalah tunanganmu?
Sungguh hebat. Yanci, dengarkan penjelasanku. Ini Su Emicheng, dia menyesatkanku. Dia bilang kakek adalah pacarnya. Semua ini salahnya. Zhang Qing, sampai sekarang kamu masih berbohong. Yanci, ini benar. Semua orang bisa menjadi saksi. Benar-benar Su Emicheng sengaja menyesatkanku. Dan dia juga tidak bilang kakek Fu adalah kakekmu. Kalau aku tahu dari awal, tidak akan salah paham. Salah paham? Apakah bukan kakek Yanci? Orang tua berusia 60 tahun bisa sembarangan diserang? Kakek? Benar-benar bukan salahku. Ini Su Emicheng sengaja, maafkan aku. Zhang Qing, sayang sekali kamu tidak menjadi aktris. Kalau tidak, kamu pasti akan memenangkan Oscar aktris terbaik. King, sekarang aku semakin tidak mengenalmu. Kadang aku meragukan. Apakah kamu benar-benar Xiao Nian? Semua orang yang hadir hari ini, dipecat semua. Dan dikeluarkan larangan industri, tidak boleh dipekerjakan seumur hidup. Ya, bawa dia pergi. Su Feifei, Boss FU. Kalau kamu bisa kembali dengan mudah seperti ini, aku akan mematahkan kakimu dan melemparkanmu keluar dari Uncity. Jangan pernah berpikir untuk kembali seumur hidupmu. Boss Fu, Jenggon. Yanci, kamu pernah bilang, kamu akan merawatku seumur hidup. Persahabatan kita waktu kecil, sudah kamu lupakan? pasti tadi aku salah dengar. Mana mungkin ada hal yang kebetulan seperti ini. Kakek. Aku memang salah dalam hal ini, tapi ini semua salah paham. Aku bersedia meminta maaf kepada kakek. Maafkan aku. Tidak hanya harus minta maaf padaku, tapi juga pada Mu Cheng. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Mu Cheng, tadi aku salah. Maafkan aku, bisakah kamu memaafkanku? Aku tidak akan memaafkanmu. Kalau kakek Fu bukan bos Fu, mungkin sekarang kita sudah dilucuti pakaian dan dipaksa berlutut di depan perusahaan. Kamu benar. Ini salahku, aku tidak akan berani lagi. Cukup. Kakak Yanci Ai. Kakek, bagaimanapun juga. King adalah tunanganku. Di depan umum, beri dia sedikit harga diri. Yanci Ai, kamu yakin mau menjadikan wanita ini sebagai tunanganmu? Kakek, dia kan. NAK, kamu benar-benar bodoh. Kebetulan sekali. Aku memutuskan untuk mengumumkan sesuatu, Mu Cheng. Mulai sekarang akan menjadi cucu perempuanku. Sama sepertimu. Sama-sama menikmati hak warisku. Kakek, maksudmu? Mengakui Su Mu Cheng sebagai cucu perempuan? Ada masalah? Cucu tidak berani. Kakek, Mulai hari ini, Mu Cheng adalah cucu angkatku. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyusahkannya, berarti melawanku. Mana mungkin, kakek. Mulai sekarang, Mu Cheng akan tinggal di keluarga Fu. Sampai dia menikah, dan aku akan mengadakan pesta pengakuan. Agar kejadian buruk seperti hari ini tidak terulang lagi. Baik. kakek Fu. Ya. Anak baik, sejak pertama kali aku melihatmu. Aku merasa kita sangat cocok. Kakek masih percaya pada perasaannya. Kenapa, Su Mu Cheng? Kenapa kamu bisa seberuntung ini? Pesta akan diadakan besok, persiapannya bagaimana? Sudah hampir selesai semua. Gaunnya sudah aku taruh di kamarmu. Nanti kamu coba, cocok atau tidak. Terima kasih, Bos Fu. Masih panggil Bos Fu. Ganti panggil kakak. Terima kasih, Kak. Kenapa gaunku jadi seperti ini? Aduh, baju ini dipotong seperti ini. Bagaimana bisa dipakai? Kamu yang melakukan ini. Su Mu Cheng, kamu harus tunjukkan bukti kalau bicara seperti ini. Jangan asal menuduh. Lihatlah dirimu. Aku datang baik-baik untuk membantumu. Membantu? Kamu bisa sebaik itu? Sebagai tuan rumah, kalau kamu tidak memakai gaun,
Orang-orang akan mengira kita tidak menghormati tamu. Ini yang aku pilihkan khusus untukmu, sangat cocok dengan penampilanmu. Aku tidak akan memakainya. Terburu-buru seperti apa ini? Pemimpin yang menculikmu dulu, dia sudah mengaku semuanya. Dulu untuk menyelamatkan nyawanya, dia menyembunyikan sebagian fasad. Nona Xiaonian matanya terluka, hampir buta. Apa? Matanya terluka, hampir buta? Su Mu Cheng. Jadi, Mu Cheng sangat mungkin adalah Xiaonian. Sekarang belum sepenuhnya pasti. Pasti, aku bilang kenapa aku merasa cocok dengan gadis ini. Seperti sudah kenal lama, sangat bagus. Kakek, jangan beritahu Mu Cheng dulu tentang hal ini. Kenapa? Kalau Mu Cheng benar-benar Xiaonian, maka semua penderitaan selama ini karena aku. Lagi pula belum sepenuhnya pasti. Aku takut nanti kecewa, dan Mu Cheng sekarang tidak bisa menerima cobaan lagi. Kakek sudah tua, urusan ini kamu yang putuskan. Tapi, jangan sampai menyakiti Mu Cheng lagi. Ya. Jika kamu benar-benar Xiaonian, 15 tahun ini, apa yang sebenarnya kamu alami? Kakak Yanci, kamu benar-benar tidak percaya padaku? Jelaskan. Kenapa kalung Phoenix ada padamu? Ini kamu yang memberikannya padaku, waktu kita mengungsi dulu. Kamu bilang, ini akan menjadi bukti pengenalan kita nanti setelah dewasa. Bakti Penjanelan. Kenapa dia tahu semuanya? Untungnya dulu sempat bertanya ke Hihao. Su Mu Cheng si bodoh ini, benar-benar tidak bisa menyimpan rahasia. Lalu bagaimana dengan matamu? Aku memang pernah buta sementara waktu, dulu aku terluka. Mataku bukan hanya hampir buta, tapi benar-benar buta. Untungnya, aku bertemu dengan orang tua angkatku. Mereka Baramat untuk membiayai operasi korniku. Akhirnya aku bisa melihat lagi. Ini laporan operasiku. Bos Fu, waktu dan jenis operasinya cocok. Ini tidak mungkin. Untung aku melakukan operasi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihat. Seperti apa kakakmu tahu setelah dewasa? Maaf, aku salah menuduhmu. Setelah operasi mataku, ada efek sampingnya. Setiap kali menangis, air mataku tidak bisa berhenti. Benar-benar tidak apa-apa, tapi kamu tidak boleh lagi salah paham seperti hari ini. Baik. Setelah selesai mengakui keluarga, kita akan bertunangan. Satu rencana pendaratan untuk satu pertunangan, tidak rugi. Kamu benar-benar tidak sadar. Bahkan jika Sang King benar-benar Xiaonian. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Tapi semua bukti menunjukkan, Sang King adalah Xiaonian. Aku berjanji padanya, akan menikahinya setelah dewasa. Nak, tidak semua hal butuh bukti. Sesekali, kamu harus bertanya pada hatimu sendiri. Kamu, pikirkan baik-baik. Tidak melihat, tidak takut. Tenang, ada aku di sini. Ya ampun, bagaimana bisa kamu? Tinggal di villa mewah, tapi berpakaian begitu kuno. Seperti menurunkan harga villa, tapi untungnya aku datang. Yang keluar dari tanganku, pasti wanita cantik. Sebentar lagi pasti akan membuatmu tampil memukau. Kalungmu ini edisi terbatas global, kan? Aku iri banget. Kakak Cincin pasti jadi pusat perhatian hari ini. Si Su Mu Cheng itu, berani-beraninya saingin kakak King King.
nggak tahu diri banget. Gak apa-apa kok. Asal aku nikah sama Yanci, dia cuma jadi penjahat. Lihat saja, gimana aku usir dia dari keluarga Fu. Boss if you datang. Yanci, kenapa baru datang? Aku nunggu lama loh. Ada urusan yang sedikit menghambat. Wah, pantas Boss Fu. Benar-benar gagah perkasa. Nona Zhang juga cantik mempesona. Pezongan yang seresai sekali. Wakil direktur dan Nona Zhang terlihat sangat cocok. Kapan ya? Bisa minum anggur pernikahan kalian? Sudah, jangan mengolok-olok kami. Hari ini Emu Chen adalah bintang pesta ini. Dengan kakak King di sini. Siapa yang mau lihat si jelek itu? Pesta sebentar lagi mulai. Dia belum muncul juga. Jangan-jangan malu karena jelek? Menurutku, kalau datang juga cari masalah. Lebih baik nggak usah. Biar muka masih bisa diselamatkan. Lihat, Su Emu Cheng datang. Selamat datang di pesta malam ini. Yang di sampingku ini adalah cucu angkatku. Permata keluarga Fu, Su Emu Cheng. Mulai hari ini, dia menjadi pemegang saham terbesar ketiga di grup Fu. Itu berarti, dia akan menguasai sepertiga kekayaan Jiang Chen. Perlakuan ini bahkan tunangan bos Fu belum pernah dapat. Kalau begitu, posisi Nona Su di keluarga Fu jauh lebih tinggi dari Nona Zhang. Yanci, Xiao Nian. Kamu panggil aku apa? Xiao Nian. Kamu. Kakakmu tuh. Yanci, aku ini Xiao Nian. Masih banyak tamu di pesta ini yang lihat. Jangan bercanda. Mana mungkin kamu Xiao Nian? Kalung Feng Wangku ada padamu. Jadi selama ini, kamu selalu berpura-pura menjadi aku? Su Emu Cheng, aku menganggapmu sebagai teman. Makanya aku ceritakan semua tentang kakak kayu padamu. Hasilnya, kamu malah berpura-pura menjadi aku. Kamu berani memukulku? Aku tidak boleh memukulmu. Aku mencari kakak kayu selama 15 tahun. Kakak kayu yang kurindukan selama 15 tahun, siang dan malam. Semua karena kamu yang menghalangi. Kakak Yanci, kamu sudah lihat semua buktiku. Kamu tahu aku adalah Xiao Nian. Bawa orang itu ke sini. Apa maksudnya ini? Aku tanya, kamu kenal dia? Apakah aku kenal dia penting? Aku kenal dia. Dia adalah dalang yang menculik kita dulu. Dia juga orangnya. Dulu dia memukul mataku sampai hampir buta. APA? Ini tidak mungkin. Kamu bilang kamu adalah Xiao Nian. Tidak masalah kalau kamu tidak mengenaliku, tidak kenali kakek juga tidak apa. Tapi menghadapi musuh yang menyakitimu begitu dalam, kamu masih tidak bisa mengenalinya? Aku benar-benar Xiao Nian. Pasti karena aku terlalu takut waktu itu, jadi lupa wajah mereka. Masih berani membantah? Aku beritahu kamu. Orang ini, dari awal sampai akhir disiapkan untukmu. Kamu sudah curiga padaku sejak lama. Bukti yang kamu siapkan sangat kuat, tapi hatiku mengatakan, Xiao Nianku tidak akan seperti kamu, wanita jahat. Iri, penuh kebohongan, kamu sama sekali tidak mengerti. Betapa baiknya Xiao Nianku sebenarnya. Dia bahkan ketika sangat ketakutan. Tetap berusaha menyelamatkanku. Gadis yang rela mengorbankan dirinya sendiri. Dia bahkan ketika tidak bisa melihat cahaya, tetap akan menolongku dalam kegelapan. Dia bahkan ketika terluka, melihat kakek tua yang terlantar, tetap akan membagi makanannya untuk kakek itu. Jadi kamu berani menggantikan gadis yang begitu baik ini? Bos Fu, lihat. Sekarang tugasku sudah selesai. Apa aku boleh pergi sekarang? Berdasarkan apa kamu pergi? Aduh, sudah bertahun-tahun berlalu, lagi pula. Kalian juga tidak mengalami cedera serius. Dan sekarang hidup kalian begitu baik.
Buta selama 15 tahun disebut baik? Terputus dari keluarga selama 15 tahun disebut bagus? Karena operasi mata, kerja 2 shift sehari disebut bagus? Bangsat. Yen si, jangan lepaskan satupun dari mereka. Xiaonian, tenang saja. Kakak Tou tidak akan membiarkan mereka. Bukankah kamu ingin menggantikan Xiaonian? Kalau begitu, rasakan lagi penderitaannya. Bawa mereka. Kakak Tou, aku benar-benar Xiaonian. Aku memegang Phoenix Pendant. Kamu lupa? Kita saling mengenal berkat Phoenix Pendant ini. Dulu di rumah, aku menangkapmu berselingkuh dengan Hihao. Saat itulah kamu menjadi tunangan kakak Tou. Dan saat itu juga, kamu mencuri Phoenix Pendantku. Humph, apa buktimu? Ini jelas hadiah dari kakak Tou saat kecil. Kakak Yu. Kamu yakin mau memperlakukan Xiaonian seperti ini? Xiaonian, Phoenix Pendant ini simpan baik-baik. Ini akan membimbingku menemukanmu di masa depan. Aku berjanji. Aku pasti akan tumbuh besar dan menemukanmu. Ini adalah janjiku dulu. Selama ini, aku selalu menjaga Phoenix Pendant ini. Hanya berharap suatu hari bisa bertemu denganmu. Dengan hak apa kau mengambil Phoenix Pendantku? Dan merampas kakak Tou dariku? Cangking. Kamu benar-benar tak akan menyerah sampai melihat peti mati. Masukkan mereka berdua ke penjara yang sama. Besok, hanya satu dari kalian yang bisa hidup. Jika tidak, kalian berdua mati. Tidak. Kakak Yu. Xiaonian. Bosku, Xiaonian sudah menjadi masa lalu. Panggil aku Su Yu Cheng. Aku salah tidak mengenalimu selama ini. Tapi selama bertahun-tahun aku terus mencarimu. Sudah tidak penting lagi. Dulu, aku takut berpikir, mengapa kakak Tou tidak mencariku selama bertahun-tahun? Apakah dia sudah tiada? Tapi sekarang, aku tahu Bos Fu adalah kakak Tou dan hidupnya baik-baik saja. Aku sudah sangat puas, tidak ada penyesalan lagi. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Nian kecil. Ah, kamu sih, pantas saja. Hello, Bos SU. Bos Fu mengirim bunga lagi. Ah, menurut kalian, kapan Bos Fu akan menerima Bos Fu? Bos Fu, bunga sudah dikirim. Kali ini tidak dibuang. Yes. Bos Fu, ya, Zhang Qing kabur dari penjara bawah tanah. Apa? Fu Yanqi, kamu ngapain? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, Yu Cheng. Cepat ikut aku. Kenapa? Aku adalah Nian kecil. Nian kecil, jangan nakut-nakuti aku, Nian kecil. Kakak Yu, aku menyelamatkanmu lagi. Nian kecil. Di penjara bawah tanah, Zhang Qing setelah dikembalikan langsung disiksa sampai mati. Kami pergi melihat, tidak menyangka setelah bertahun-tahun. Cara si bos itu semakin sadis. Kalau begitu tugasnya selesai, cungkil matanya dan beri makan ikan. Sisanya kuburkan saja di suatu tempat. Baik. Yu Cheng, kamu sudah sadar. Bagaimana? Ini di mana? Kamu siapa? Kamu tidak ingat aku? Kamu tahu tidak betapa sedihnya aku saat kamu pingsan? Jangan takut, aku sudah sadarkan. Aku tidak melihat apa-apa, lanjutkan saja.